Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Lutfiah dan dalam video kali ini insya Allah akan membahas mengenai bank syariah. Mulai dari apa itu bank syariah, apa perbedaannya dengan bank konvensional, apa fungsi bank syariah, bagaimana akad penyimpanan uang di bank syariah, apa saja produk bank syariah, dan bagaimana contoh implementasi dari bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau al-adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung maghrib atau maisir, gharar dan riba, dolim dan objek yang haram. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berbasis bunga, sedangkan bank syariah profit loss sharing atau berbagi keuntungan dan berbagi kerugian pula. Kemudian bank konvensional anti resiko, sedangkan bank syariah berbagi resiko. Bank konvensional dasar hukumnya adalah Bank Indonesia dan pemerintahan, sedangkan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Fatwa, pemerintahan, dan Bank Indonesia. Dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Yang kedua, penerima dana zakat, infak, sedekah, dan hibah yang kemudian dialirkan kepada pengelola zakat. Yang ketiga, penerima dana wakaf yang dialirkan kepada pengelola wakaf. Kemudian sebagai manajer investasi, sebagai investor, sebagai fungsi sosial, dan fungsi jasa keuangan. Akad penyimpanan uang di bank syariah terdapat dua jenis. Yang pertama, akad wadiah atau titipan umum biasa, dan yang kedua, akad mudharabah atau investasi. Kedua dana tersebut yang telah terhimpun akan dikelola oleh bank melalui produk perbankan syariah yang meliputi tiga prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai, meliputi murabahah, salam, dan istisna. Prinsip yang kedua yakni prinsip sewa atau ijarah, dan yang ketiga yakni prinsip bagi hasil atau syirkah, meliputi akad musyarakah dan akad mudharabah. Contoh implementasi akad murabahah di bank syariah. Koko adalah seorang muslim yang baru saja menikah. Kini ia merasa membutuhkan rumah, namun ia belum memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah tersebut. Akhirnya, Koko memutuskan untuk meminta bantuan bank syariah dalam membiayai pembelian rumah tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kemampuan dan gaji Koko, bank pun menyetujuinya. Kemudian, bank membeli rumah yang sesuai dengan keinginan Koko dari developer seharga 500 juta. Dan bank akan mengambil keuntungan yang bersumber dari penjualan rumah yang dibeli dari developer dan dijual kepada Koko. Misal, bank menjual rumah tadi kepada Koko seharga 600 juta. Bank menyampaikan harga beli kepada Koko yakni 500 juta dan harga jual yakni 600 juta. Kemudian mereka harus menyepakatinya, juga menyepakati jangka waktu angsuran yang harus Koko tunaikan. Akhirnya bank mendapatkan keuntungan senilai 100 juta dan keuntungan tersebut akan dibagi dengan investor. Adapun contoh implementasi prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah di bank syariah. Ibu Siti
adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha di bidang kuliner. Namun, Ibu Siti memiliki kendala dalam pendanaan atau modal. Ibu Siti pun memutuskan untuk meminta bantuan Bank Syariah dalam memberikan modal sebesar 10 juta. Di sini, Ibu Siti bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha dan bank sebagai sohibul mal atau pemilik modal. Bank pun sepakat untuk memberikan pinjaman modal sebesar 10 juta dan mereka sepakat untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 12 bulan dan persentase keuntungannya adalah 60% untuk bank dan 40% untuk Ibu Siti. Setelah akad itu terjadi, akhirnya bank memberikan uang sebesar 10 juta dan Ibu Siti memulai usahanya. Jika setelah 12 bulan Ibu Siti mengalami kemajuan dalam bisnisnya, maka bank akan mendapatkan kembali dana yang dulu dipinjam oleh Ibu Siti, yakni sebesar 10 juta, ditambah dengan 60% dari keuntungan Ibu Siti. Adapun apabila Ibu Siti mengalami kerugian, bahkan modal yang tadinya 10 juta hanya tersisa 5 juta, maka Ibu Siti harus mengembalikan uang yang 5 juta itu tanpa perlu menggantikan 5 juta lagi. Karena dalam akad mudharabah, sohibul malah yang menanggung kerugian. Cukup sekian mengenai Bank Syariah yang saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.